session with supporting lecturers here at Central PhD and President of PhD, SPEMPD. We are from three English with three members. Me as a moderator, Freddy Pasila with number student A1D12012A. The second, Talita Salsabila with number student A1D1201334. And the third, Nazrida Kurnia with number student A1D120145. The content learning we discussed today is about children's language ability, yaitu kemampuan berbahasa anak. The second is proper listening ability children through audio video with story format. Yang kedua itu bagaimana cara meningkatkan kemampuan anak melalui audio video dan cerita. The third, audio video model improve children's listening ability. Media model audio meningkatkan kemampuan menyimak pada anak. Dan fourth, strengths and weakness of action in learning. Yaitu apa bagian dari aksi dari pembelajaran. The first content material will be explained by Nazrida. Baiklah, saya akan menerangkan tentang kemampuan bahasa anak. Pengembangan keterampilan berbahasa melibatkan 4 kemampuan dasar dan interaktif, yaitu yang pertama ada mendengarkan atau menyimak, yang kedua berbicara, yang ketiga membaca, dan yang keempat menulis. Keterampilan mendengar dari seorang anak sangat penting artinya bagi kehidupan. Selain itu, keterampilan mendengar juga sangat penting artinya baginya untuk mendapatkan kemampuan menyimak yang dapat membantu menciptakan makna. Hal ini karena keterampilan tersebut akan membantu anak belajar tentang mengembangkan keterampilan dari berbahasa. Pendidik sebagai fasilitator idealnya menyusun pelajaran yang merangsang perkembangan keterampilan. Penggunaan bahasa yang baik dan benar berkomunikasi secara aktif dengan anak. Selain itu, pendidik juga dapat berimprovisasi dengan menggunakan media atau alat bantu menggunakan media ataupun alat bantu dengan lingkungan. Ya, tadi saya Thank you, Dunia, after she explained this material. And next, the second content by me. That's improving listening ability in children through audio media with story format. Improving children's listening skills can be done through interactive video media used by educators in learning. Di sini meningkatkan kemampuan menyimak pada anak itu bisa dilakukan secara interaktif melalui audio yang digunakan oleh pendidik dalam pembelajaran. The main key to improving this, dari kunci utama untuk meningkatkan kemampuan tersebut is the playback of media audio playback. Maksudnya diulang kembali audio tersebut so that the child can understand it. Jadi anak itu bisa paham dengan video. Misalnya kita memberikan pendengaran sebuah lagu anak yang tampil pada lima, jadi audio itu diulang. Jadi audio itu dalam bahasa Inggris, jadi diulang terus sampai dia paham.
cerita ke anak. Yaitu meliputi ada 4. Yang pertama yaitu providing a learning experience to student and student sendiri. Jadi menyediakan pengalaman pembelajaran melalui menyimak dan praktik menyimak. Yang kedua yaitu with the children's imagination of in their environment, yaitu membangun imajinasi anak itu melalui membangun imajinasi anak tentang hal-hal itu melalui lingkungan mereka. Jadi yang ketiga, simple character presentation, yaitu bagaimana membangun karakter yang sederhana pada diri anak. Yang keempat yaitu perfect knowledge of religious and moral values, culture, cognitive languages, functional and artist, STPA. Jadi yang keempat itu menyediakan pengetahuan tentang religius and moral value, nilai moral, psikologi motor, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan seni, yaitu bagian dari STPA, yaitu bagaimana yaitu bagian dari standar tingkat pengembangan kebutuhan anak sesuai dengan standar itu. Jadi implementation of activities and learning. Jadi implementasi dari aktivitas pembelajaran anak itu storytelling method is carried in effort to introduce melalui metode baca dikta bisa dikembangkan untuk sebagai bekal pengenalan perfect information or explainable things. Dia menyediakan informasi atau menjelaskan tentang hal baru in order to delivery yang diberikan kepada pembelajaran itu that can include children's basic competence. Jadi itu bisa mengembangkan kemampuan dasar anak melalui pembelajaran tersebut. Well, the purpose after activities are, jadi ada beberapa purpose, tujuan dari metode cerita, yaitu yang pertama bisa instilling character education in our children, yaitu instilling, menanamkan bagaimana karakter pendidikan itu pada anak. Dan yang kedua itu perfect information and knowledge about everything that exists in every childhood environment. Yang kedua itu bagaimana menjaga informasi pengetahuan tentang everything, tentang segala that exists yang dekat dengan every childhood environment, dengan yang dekat dengan lingkungan sekitar. Next material slide by that. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu model media audio untuk meningkatkan kemampuan mendengarkan anak. Sebagai salah satu unit pelaksana teknis dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, BPMRPK bertugas mengembangkan media audio untuk pembelajaran. Salah satu sifat dasar anak adalah rasa ingin tahu yang besar, pengetahuan tentang lingkungan alam sekitar. Salah satunya adalah bunyi dan suara. Pengenalan tentang bunyi dan suara dapat membantu meningkatkan kemampuan anak dalam mengenali lingkungannya. Selain itu, pengenalan bunyi atau suara juga dapat membantu mengeksplorasi kemampuan terhadap lingkungan. Model yang dikembangkan tersebut dinamakan Aku Kenal Suara Itu, yang kemudian disingkat menjadi AKSI atau aksi. Model ini dikembangkan dalam format yang pertama cerita atau dongeng, yang kedua cerita yang disisipi dengan lagu. Aksi dikembangkan untuk anak. Model yang ini dirancang dengan tujuan ada dua, yaitu jangka pendek dan panjang. Yang pertama jangka pendek. Untuk mengenal bunyi atau suara melalui cerita, dongeng atau cerita dan lagu yang diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada anak, sehingga menunjang tingkat pencapaian perkembangan anak usia dini pada aspek-aspek nilai agama dan moral, kognitif, bahasa, sosial, emosional, dan seni. Yang kedua, jangka panjang. Sebagai model media audio yang diharapkan dapat meningkatkan kemampuan menyimak bagi anak usia dini, sehingga meningkatkan kemampuan berbahasa mereka. Aksi mempunyai spesifikasi. Yang pertama dirancang sebagai bahasa ajar yang menjadi alat bantu kegiatan pembelajaran bagi pendidikan sekolah dasar. Yang kedua,
audio MP3. Yang ketiga, diputar melalui CD atau DVD player, komputer, laptop, atau MP video player. Materi keempat, kelebihan dan kekurangan aksi dalam proses pembelajaran. Action atau aksi memiliki kegunaan dalam beberapa aspek, yaitu dapat merangsang perasaan, perhatian sehingga membuat anak lebih mau mendengarkan. Yang kedua, daya tarik program disampaikan dalam bentuk dongeng dan diperkuat dengan sound effect dan musik sebagai membangun suasana sehingga siswa seolah-olah mengalami kejadian tersebut melalui imajinasinya. Yang ketiga, mengenal bunyi atau suara melalui dongeng dalam aksi merangsang daya ingat anak. Selain itu, aksi juga mempunyai kelemahan dalam pembelajaran anak usia dini, yaitu yang pertama, karakteristik media audio yang hanya mengandalkan pendengaran. Oleh karena itu, media aksi ini tidak mampu menampilkan visual yang dapat digunakan sebagai bahan pendukung pembelajaran. Yang kedua, media audio ini memerlukan daya konsentrasi yang lebih tinggi dibandingkan media lainnya, sehingga dibutuhkan kreativitas pendidik pada saat memanfaatkannya. Yang ketiga, media aksi yang mengandalkan kemampuan auditif anak usia dini memerlukan persepsi atau penjelasan lebih bagi anak usia yang masih berpikir konkret untuk mengembangkan kemampuan berpikir abstrak mereka. Dari beberapa kekurangan yang ada tersebut, aksi telah menyertakan solusinya, yaitu diantaranya adalah yang pertama, durasi program yang disesuaikan dengan masa durasi konsentrasi maksimal anak usia dini. Yang kedua, penyajian program yang terbagi menjadi beberapa track, yaitu dongeng, lagu, kumpulan sound effect pada bunyi atau suara, serta kumpulan gambar atau foto yang dapat mendukung visualisasi anak usia dini tentang tema yang sedang dipelajari. Hal ini dilakukan juga untuk mengantisipasi kebutuhan pembelajaran bagi pendidik. Artinya, pendidik dapat langsung memilih salah satu track yang sesuai dengan kebutuhan dalam kegiatan pembelajarannya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Yang tadi tentang jelas material presented by us. Thanks so much. So we will do a presentation. Would you like anybody to ask? Laser, silakan. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, silakan. Cukup satu pertanyaan saja. Ada yang mau bertanya? Silakan. Kami cuma mengambil pertanyaan. Ayo dipersilahkan teman-teman yang ingin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kendala dalam menerapkan listening?
Yang pertama, kita harus mengajarkan menyatukan pikiran dan perasaan terhadap permasalahan dalam pembicaraan terhadap anak. Yang kedua, membuat rangkuman sederhana berdasarkan kemampuan daya serap anak. Yang ketiga, mempertimbangkan fakta-fakta atau bukti-bukti yang telah diterima. Yang keempat, mengajarkan menyimak uraian berdasarkan kelompok gagasan atau bukan perkata. Yang kelima, mengajarkan bahwa hal-hal penting tidak selalu pada kata, akan tetapi bisa menjadi yang pertama, lagu kalimat. Yang kedua, nada suara. Yang ketiga, volume suara. Yang ketiga, mimik dan gerak tubuh. Yang kelima, para linguistik yang lain. Sekian jawaban kami. Jika ada yang ingin menambahkan, bagaimana pertanyaannya? We will answer a question from Resting Lady. Will be answered by Tanya. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Resti. Dengan pertanyaan, bagaimana kendala dalam menerapkan teaching listening atau pembelajaran menyimak? Ada beberapa kendala dalam menerapkan pembelajaran menyimak, yaitu berupa pemahaman kosakata, pola kalimat, dan lain-lain. Adapun faktor yang mempengaruhi ditinjau dari faktor internal, berupa masalah pendengaran anak, minat, pribadi, bahkan dari motivasi dari orang terdekat anak masih kurang. Sedangkan faktor eksternal yaitu berupa media pembelajaran yang kurang memadai, metode pembelajaran yang kurang tepat, serta tempat mengajarkannya. Jadi beberapa upaya untuk mengatasi hambatan atau kendala dalam pembelajaran menyimak antara lain. Yang pertama, kita harus mengajarkan menyatukan pikiran dan perasaan terhadap permasalahan dalam pembicaraan terhadap anak. Yang kedua, membuat rangkuman sederhana berdasarkan kemampuan daya serap anak. Yang ketiga, mempertimbangkan fakta-fakta atau bukti-bukti yang telah diterima. Yang keempat, mengajarkan menyimak uraian berdasarkan kelompok gagasan atau bukan perkata. Yang kelima, mengajarkan bahwa hal-hal penting tidak selalu pada kata, akan tetapi bisa menjadi yang pertama, lagu kalimat. Yang kedua, nada suara. Yang ketiga, volume suara. Yang